huruf yang berharokat setelahnya. Itu secara tajwidnya. Arti idgham. Kita belum masuk dengung atau tidak? Karena idgham tidak identik dengan dengung. Itu juga meluruskan pemahaman orang. Idgham tidak identik dengan dengung. Tidak pasti idgham itu dengung. Yang pasti idgham itu dengung adalah apabila berkaitan dengan nun sukun atau berkaitan dengan tanwin. Itu yang berkaitan dengan apa? Atau berkaitan dengan mim. Pokoknya yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin, berkaitan dengan mim, baru dengung. Tapi kalau idgham yang lain tidak ada kaitan dengan dengung. Karena itu idgham tidak identik dengan dengung. Menggabungkan huruf sukun ke dalam huruf yang berharokat setelahnya. Berarti menggabungkan pertama ke huruf yang kedua. Kita lihat kasus yang di sini. Nun sukun bertemu dengan ya, menggabungkan huruf nun sukun ke dalam ya. Ya. Nun sukun ke dalam ya. Jadi sudah meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Bakhtiar tadi. Mengambil sedikit dari Bang Iwan tadi. Separuhnya ya, tidak semuanya. Bang Iwan tadi bilang nun sukun digabungkan dalam ya. Nah, sampai di situ kita ambil. Setelahnya tidak ambil. Dengan sempurna. Bahasa yang lain setelahnya tidak ambil. Menggabungkan nun sukun ke dalam ya. Berarti separuh dari Pak Bakhtiar diambil apa? Penggabungannya diambil. Penggabungannya diambil Bang Iwan apa? Cara menggabungkannya. Nun sukun yang digabungkan ke dalam ya. Tambahnya apa? Digabung dengan tidak sempurna. Nun sukun ke dalam ya digabung dengan tidak sempurna. Hasilnya apa? Hasilnya samar. Terpakai semuanya. Cuma karena istilah itu anak-anak apa? Teori itu anak-anak apa? Anda sampaikan karena itu butuh konsentrasi mendengarkan teori. Karena bahasa-bahasa itu hampir sama dengan teori-teori dengung yang lainnya. Kalau tidak konsentrasi abu-abu teori itu jadinya. Nah, sekarang kita kokohkan nun sukun bertemu ya. Cara dengungnya apa? Menggabungkan huruf nun sukun ke dalam ya dengan tidak sempurna. Itu bahasa teorinya. Bagaimana hasil tidak sempurna itu? Nun sukun akan samar bunyinya. Berarti itu hasilnya. Prosesnya apa? Prosesnya nun sukun digabung ke dalam ya dengan tidak sempurna. Cukup sampai situ teorinya. Nun sukun digabung ke dalam ya dengan tidak sempurna. Hasilnya apa? Bunyi nun sukun samar. Tidak jelas ke nun, tidak jelas ke ya. Ya. Karena dengung samar ada juga nanti. Nun sukun bertemu dengan sin dengan huruf ikhfa yang 15 itu samar semuanya. Memang disengajakan samar. Bukan mengarah dia. Bukan dimasukkan kan dia. Tapi kalau nun sukun dalam ya dimasukkan, hanya saja tidak sempurna. Dalam bahasa lain idgham naqis gitu ya. Idgham ghairu kamil. Tidak sempurna. Baik. Enggak betul. Tidak, ambil sebagian dari Pak Khairil, dari Pak Bakhtiar, ambil sebagian dari Pak Bang Iwan, ambil sebagian dari Jeffrey dengan Bang Firman. Hasilnya Pak Khairil. Pak Khairil itu ibaratnya. Cuma Pak Khairil menyamarkan ke itu tidak Edi. Menyamarkan nun sukun ke ya. Salah juga. Menyamar itu menjadi. Nah, karena menjadi, jadinya adalah hasilnya. Menjadi samar. Pak Iwan hukum. Dibacanya adalah may yakhsha. Coba semuanya. May yakhsha. Jadi yang dibatalkan dari Bang Iwan apa? Menggabung sempurna. Kalau nun sukun gabung ke ya dengan sempurna hilang dengung. Ya. Kalau gabung sempurna berarti nun sukun hilang. Ya. Sempurna tidak sempurna itu gimana ukurnya? Pokoknya ini digabung sempurna huruf sebelum ke dalam setelahnya, sifat dari huruf pertama itu hilang 100%. Itu sempurna. Nun sukun misalnya, nun sukun bertemu dengan nun. Di ayat sebelumnya tadi inna fa'ati dzikra tadi. Nun sukun digabung ke dalam nun setelahnya dengan sempurna. Yang dibaca pada hakikatnya adalah nun yang kedua saja. Nun pertama hilang sifatnya. Hanya saja di sini kan sama hurufnya.
yang bisa mendekati atau membersihkan pemahaman adalah ketika nun sukun bertemu dengan mim. Mim masad misalnya. Mim masad di surat Al-Masad ya. Nun sukun digabung sempurna ke dalam mim. Apa ciri-ciri sempurnanya? Bunyi atau sifat dan bunyi nun sukun secara sempurna hilang. Yang dibaca adalah mim yang bertasydid. Itu ciri-ciri sempurna. Kalau may yakhsha, kalau dikatakan gabung sempurna, maka dengung hilang. Yang punya sifat dengung nun atau ya? Yang punya sifat dengung adalah nun. Kalau nun sempurna digabung sempurna ke ya, diharuskan nun sukun hilang. Sifatnya dan bunyinya hilang 100%. Maka bacanya adalah may yakhsha. Tidak bisa dengung lagi. Karena ya tidak membawa dengung. Ia tidak ada hubungan karib kerabatnya dengan hidung. Ia tidak ada hubungan karib kerabatnya dengan nun. Karena tidak bisa ia didengungkan. Karena itu orang salah kalau membaca iyyaka na'budu wa itu udah mencampur adukkan dia. Dia kalau gabung sempurna nun sukun dalam ya may yakhsha. Sedangkan dia harus dengung. Bacanya sayadzakkaru may yakhsha. Sayadzakkaru may yakhsha. Baik. Kalau tak boleh tadi jawaban lu. Hah? Iya kan? Namanya bertanya. Tidak jawaban bilang Bang Gue tadi kalau jalan nanti mungkin tidak sasik tadi. Baik, ayat 11. Wa yatajannabuhal ashqa. Pertanyaan gampang lagi ya. Wa yatajannabuha, ha panjang atau pendek? Jeffrey lah. Pendek tak? Pendek. Ya. Kenapa pendek? Karena setelah alif ada hamzah wasal. Setelah mat ada hamzah wasal. Baik. Dah, kan gampang. Alladzi yaslan naral kubra. Nah, ini bahasa baru di mudah-mudahan paham antum. Alladzi itu ianya sukun. Betul atau salah? Nah, Bang Firman membaca yang pegang mic. Alladzi itu ianya sukun atau tidak? Karena sebagian dari kaum muslimin ada yang salah dalam prakteknya di sini. Karena itu muncul pertanyaan dan mudah-mudahan bisa meluruskan prakteknya. Ianya sukun atau tidak sukun? Ya. Tadi teori idgham apa tadi? Teori idgham tadi? Menggabungkan huruf sukun ke dalam huruf setelah idgham itu ada idgham mutamatsilan, ada menggabungkan huruf karena kesamaan hurufnya, ada menggabungkan huruf karena kesamaan makhrajnya, ada menggabungkan huruf karena berdekatan makhrajnya. 3 ya. Ada mutamatsilan, mutaqariban, mutajanisan. Mutajanisan itu satu makhraj. Semoga aja karena itulah untungnya antum kelas seler ini. Karena keluar istilahnya itu. Apa tadi? Penggabungan karena makhrajnya, karena kesamaan hurufnya, karena kesamaan berdekatan makhrajnya. Berdekatan makhrajnya. Mutajadisan, mutaqariban, mutamatsilan. Sekarang ya-nya sukun atau tidak? Sukun dari jawabannya. Yang keduanya ya atau tidak? Hah? Iya. Karena digabung atau tidak ya-nya? Karena ianya sukun kan? Iya, ada ya keduanya kan?
Digabung ya atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak. Kenapa? Karena ya di sini untuk jadi mat. Hah? Karena ya di sini untuk jadi mat. Karena ya di sini untuk mat. Ya untuk mat itu ya atau tidak? Bukan ya. Nah, itu pertanyaannya. Ya untuk mat ini ya atau bukan ya? Ya itu mat lin. Ya yang di sini ya atau ya? Ya Ustaz. Hah? Ya. Ya tanpa titik. Ya tambah titik. Iya ya seperti titik. Bingung temennya pertanyaan Anda. Ya yang di sini ya atau tidak? Ya, Ustaz. Ya. Ya. Samakah ya yang mat ini dengan ya setelahnya? Enggak. Hah? Sebagai mat. Nah, ya sebagai mat ini ya atau tidak? Ya. Bukan ya. Di mana makhraj ya yang pertama ini? Makhrajnya. Makronya. Nah, di situ pertanyaan intinya situ sebenarnya. Di zi. Ini risikonya. Tadi keuntungan, ini risiko kelas seller. Ini ini apa? Tadi untungnya. Tidak jelas kurikulumnya. Iya. Abang jangan isi video bang. Iya. Pertanyaan kan udah kita ulangi supaya bisa runut ya. Kita ulangi mudah-mudahan menyambung pemahamannya antum. Di sini ada dua ya. Dan kita sepakat tidak akan boleh digabung. Karena ya pertama dengan ya kedua beda. Yang pertama bukan ya kedua, tidak sama dengan yang kedua. Itu kesepakatan kita. Ya pertama yang ada di ayat ke-12 ini tidak seperti yang kedua. Tidak sama dia. Bedanya apa? Ya pertama makhrajnya di mana? Ya kedua makhrajnya apa? Sukun. Makhraj bukan harokat. Ini bukan ya asli. Bukan ya asli, ya palsu. Sama kayak mana rasanya? Mana kasihnya? Ya, nangkep beda. Makhrajnya beda. Udah yakin ya. Nyambung, udah mulai nyambung kan? Udah nyambung. Makhrajnya di mana? Rongga mulut. Karena dia bukan ya. Sebagai mat, rongga mulut tempat keluarnya. Yang kedua makhrajnya di mana? Tulisan tengah lisan dengan langit. Dari tiga bentuk idgham tadi, ada enggak yang dua ini? Ada. Penyebab bergabung huruf apa tadi? Kesamaan makhraj, kesamaan berdekatan makhraj dan kesamaan huruf. Dari tiga bentuk penggabungan penyebab gabung ini, ada enggak yang di ayat ke-12 ini? Tidak ada. Karena ya pertama bukan ya. Yang pertama adalah simbol untuk mat. Makhrajnya di mana? Rongga mulut. Ya kedua makhrajnya di mana? Ini baru ya asli. Tengah lisan dengan langit. Ada orang bukan banyak ya. Ada orang menggabungkan ya pertama dengan ya kedua. Seakan-akan ada tasdid dia. Karena itu tidak boleh tekan. Alladzi salah praktek matnya. Alladzi karena mat itu tidak boleh tertekan. Mat itu tidak boleh tertekan dia. Mat itu sifatnya lin. Iya. Mat itu sifatnya lembut. Jadi alladzi yaslan naral kubra. Praktek yang salah bukan banyak sebenarnya, tapi ada dijumpai. Ketika ada imam-imam di masjid dan juga ada peserta-peserta tahsin ketika membaca bacaan, ada penekanan pada mat tidak boleh. Penekanan pada mat tidak boleh. Dia baca seperti ini. Alladzi yaslan naral kubra. Ada penekanan pada daerah tertentu. Mat tidak boleh. Mat tidak boleh ada penekanan pada bagian mulut. Tidak ada penekanan. Tempat keluarnya di mana? Rongga mulut.
Rongga mulut, mana maksud rongga mulut itu? Ruangannya. Misalnya kita sebagai analogi saja, kita dari masjid ini mau keluar pintu itu. Yang akan keluar adalah isinya ini, hawanya ini ke pintu. Tidak masuk dindingnya, tidak masuk mihrab ini yang keluar. Jadi isinya. Maka itu kalau mat tidak boleh tertekan ke geraham, tidak akan mungkin. Mat tidak boleh tertekan ke tenggorokan, apalagi tidak akan mungkin. Mat tidak boleh tertekan ke lisannya. Ketika baca mat alladzi ini, lisan tidak boleh naik. Itu pemahamannya. Nah itu jangan alladzi. Berarti di sana itu tidak. Alladzi yas. Naik atau tidak? Naik. Seharusnya lisan datar saja. Alladzi. Itu dia. Alladzi yaslan naral kubra. Baik. Paham? Insyaallah. Paham. Jadi beda makhrajnya. Walaupun bentuknya sama-sama bentuk ya, tapi ya yang pertama bukan ya. Jadi untuk mat ini alif, waw, ya sebagai simbol saja, akan tapi dia bukan ya. Akan tapi dia bukan waw. Dhammah simbol panjangnya apa? Waw sukun. Waw sukun itu bukan waw pada hakikatnya, tapi sebagai simbol saja untuk panjang dhammah. Ya sukun sebagai tanda sebagai simbol saja untuk panjang kasroh. Alif itu alif tidak akan ada penekanan karena makhraj alif tidak ada. Makhraj hamzah ada. Alif tidak ada. Alif ada wujudnya, di makhrajnya tidak ada. Karena itu alif sebagai perwakilan untuk tanda panjang saja. Alif kapan berbarisnya alif? Berharokatnya alif apabila ada hamzah di atas atau bawahnya, atau menjadi hamzah wasal kalau dimulai dari dia. Panjang kali ya istilah ini. Kalau kasus alif lam mim itu alif lam. Itu hamzah wasal kan? Hamzah wasal akan dibaca kalau dimulai dari dia muncul harokatnya. Berarti menjadi hamzah dia. Jadi bunyinya aja berarti. Bunyinya aja. Bunyi Bukan huruf berarti. bukan huruf. Alif adalah sebagai simbol tanda panjang saja. Alif tidak ada wujud apa namanya makhraj. Karena itu makhraj itu ada makhraj hakiki, ada makhraj takdiriyah. Takdir itu makhraj, dia ada makhrajnya, tapi ditakdirkan, gimana bahasa? Tidak cocok bahasa lisan. Salah paham nanti itu. Makhraj itu ada makhraj maknawi, ya. Ada makhraj secara maknawi, ada makhraj secara hakiki. Itu. Maknawi dia makhrajnya ada, cuma dia tidak ada wujudnya. Tidak ada apanya, tidak ada tempat penyandarannya. Kalau huruf yang lain seperti hamzah ada makhrajnya, bawah tenggorokan. Seperti huruf-huruf lainnya ada makhrajnya. Tapi ada makhraj yang secara secara sifat bunyinya ada, cuma tempat bercokolnya tidak ada, tempat tegaknya itu tidak ada. Tidak ada pondasi lah. Berarti ada pendapat alif tidak masuk dalam huruf hijaiyah. Alif termasuk huruf hijaiyah, bukan berarti tidak ada makhraj, bukan. Jadi alif sampai ya, alif sampai ya. Cuma alif dikeluarkan dari huruf-huruf yang mempunyai makhraj hakiki tersebut. Baik. Kenapa alif yang ada potong wasal kecil di atas itu dibaca hamzah wasal? Ya, karena kenapa baca hamzah wasal? Karena ya dinamakan hamzah wasal itu, dan itu kaidah bahasa Arab. Bisa menjadi a dia, bisa menjadi i dia, bisa menjadi u. Karena itu tidak pasti, tidak berikan harokat. Karena itu salah. Itu kekeliruan Al-Quran yang dicetak di yang lisensi di negara kita, yang lisensinya dari Depak. Sebagian, bukan semuanya, sebagian alif Al-Quran dicetak Indonesia berharokat. Ada harokat u, ada harokat a. Contohnya apa? Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau udah orang paham tajwid, insyaallah bisa. Al-Quran apapun bisa dibacanya.
Cetakan Indonesia kah atau cetakan Timur Tengah? Bisa dibacanya. Paham tajwid. Tapi kalau bagi orang yang tidak paham tajwid nanti sesekali dia pengen nyambung-nyambung nyambung-nyambung ayat nanti bahaya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena alif di ayat pertama itu Al-Quran Indonesia ya, Al-Quran Indonesia ada harokat fathahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seharusnya bacanya adalah nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ada fathahnya di situ. Sebenarnya tidak ada. Bacanya adalah Qul huwallahu ahadun lillahus samad. Lillah. Berarti kalau kayak itu secara makna ada keliru tuh Ustaz. Secara makna ada keliru kalau sudah sambung karena udah menjadi hamzah di situ, bukan hamzah wasal jadinya. Kenapa ada hamzah wasal atau tidak itu kehendak bahasa Arab. Tuntutan secara bahasa Arab. Kenapa yang aslinya adalah Allah durungkan seperti itu. Kenapa yang aslinya? Itu kenapa dilihat dari teorinya. Kenapa? Karena itu adalah kaidah bahasa Arab. Ada amar dan ada alif lam di situ. Alif lam syamsiyah, alif qamariyah dan sebagainya. Baik. Udah panjang dah, jadi semuanya kita bahas. Sampai 12 ya. Baik, Anda talqinkan dari ayat 7 sampai 19. Cuma pembahasan kita lanjutkan nanti ayat 13 sampai 19 ke pertemuan yang berikutnya. Anda talqinkan dari ayat 7 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Yusra jangan mantul. Yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha
وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى. Baik, barakallahu fikum ya. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan tajwid? Misalnya kan kalau pada pertemuan yang lalu kan huruf fathah itu tidak boleh terlalu membuka mulut Ustaz. Iya. Misalkan. Nah kalau kasusnya huruf kasroh Ustaz, kadang-kadang kita mungkin agak susah untuk menyempurnakan, jadi kita buka mulut itu boleh Ustaz. Tidak apa-apa. Dan memang harus buka melebarkan apa? Karena buka bibir atas dengan bawah ketika kasroh dia beda. Lebih agak lebar di bawah daripada atas. Penting kalau untuk meringkaskan pemahaman, sempurna bunyi i ketika kasroh, apapun hurufnya sempurna. Bagaimana cara menyempurnakannya? Usahakan sempurnakan. Ukuran bibir masing-masing beda. Ada ketika buka sedikit udah jelas i-nya. Ada yang harus membuka lebar baru sempurna i-nya. Nah, terserah. Penting jangan terlalu gulu, terlalu berlebihan dalam bukanya, tidak boleh. Penting sempurna bunyi i-nya, tergantung ukuran bentuk bibirnya. Pokoknya apapun huruf yang kita jumpai ketika kasroh bunyi sama semuanya. Usahakan gitu. Tidak salah. Kalau fathah buka lebar karena jadi o nanti, atau bisa terlalu ngangat oleh juga itu. Contohnya apa? Wa yatajannabu apa ya? Wa yatajan iya, kencang nanti apanya? Atau terlalu kikir membuka mulut juga boleh. Wa yatajan salah nanti. Karena itu biasa saja ada tawasud pertengahan. Wa yatajan kalau kurang wayatajan payah nanti. Baik. Tadi nih Ustaz, masih jadi pertanyaan. Kayak Ustaz bilang kan kalau alhamdulillah tadi diwasolkan bacanya milhamdulillah tadi kan. Sementara kalau wallahu ahad tadi Ustaz baca dulillahu somad. Apa tadi? Dulillahu somad. Dulillah, ada dulillah nak baca. Dunillah. Kenapa Bang Herman? Ya Bang Herman jawab. Sama nih Ustaz. Coba hilangkan kesamaran Jeffrey, syubhatnya. Pandai pangeran Tanwin setelahnya jawab. Kalau ini alhamdulillah jelas. Ya, Cak. Wallahu a'lam. Sudah dijawab sudah sama. Cak. Perbedaannya kalau Bismillahirrahmanirrahim langsung alhamdulillah itu langsung dia start. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Enggak, kalau nyambung. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad lillahus samad. Penyambungannya ini dal ini huruf tanwin. Huruf yang bertanwin. Domatain. Kemudian setiap huruf domatain yang bertemu dengan hamzah wasal itu huruf satu huruf berharokat
Iya, du dibaca harokat satu apa? Kemudian Du dibaca ada harokat dhamma. Satu lagi menjadi nun harokat kasrah. Oh iya itu dia. Jadi kalau penyebab tajwidnya adalah bertemunya dua sukun. Bertemunya huruf dua sukun. Kalau yang pertama asli, yang kedua tidak asli. Yang asli yang mana? Nun sukun pada bunyi nun sukun pada tanwin. Itu asli nun sukunnya. Walaupun tak nampak. Karena tanwin kalau lanjut dia sama dengan nun sukun. Tanwin kalau lanjut sama dengan nun sukun hukumnya. Itu dipegang. Tanwin kalau dibaca wasol dia sama hukumnya dengan nun sukun. Berarti sukun pada tanwin, nun sukun pada tanwin sukunnya asli. Sedangkan sukun yang pada hamzah wasol tidak asli. Karena itu hamzah wasol tidak fathah, tidak kasroh, tidak sukun. Bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah, bisa sukun, bisa. Tapi dia tidak bisa diidentikan hamzah wasol itu sukun, tidak bisa diidentikan hamzah wasol itu fathah, tidak bisa diidentikan hamzah wasol itu dhammah, tidak bisa diidentikan dengan kasroh. Dia sesuai dengan kondisi dia. Kondisi dia. Karena itu tidak asli sukun pada hamzah wasol. Maka caranya adalah bunyi huruf sukun yang asli diberi harokat ketika bertemu dengan huruf yang tidak sukun, yang sukun tidak asli. Kalau kasusnya di sini pada surah Al-Ikhlas bunyi nun sukun pada tanwin asli dia dun, kan bacanya qul huwallahu ahadun. Nun sukun pada tanwin asli nunnya, sukunnya. Sedangkan hamzah wasol sukunnya tidak asli. Maka dibaca kasroh pada nun sukun asli dan hilang hamzah wasolnya kalau nyambung ya. Hilang hamzah wasolnya. Maka bacanya qul huwallahu ahadun millahus samad. Kenapa Anda pakai istilah tersebut? Karena tidak selalu sukun asli itu menjadi kasroh dia. Assalamualaikum warahmatullah ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mim sukun asli bertemu dengan hamzah wasol menjadi mu dia. Waalaikumsalam. Yang penting adalah penyebabnya adalah bertemunya huruf sukun asli dengan sukun tidak asli. Cara menyambungnya adalah diberi harokat huruf sukun aslinya dan hilang hamzah wasolnya atau hilang huruf sukun tidak asli itu. Bisa paham? Panjang penjabaran. Panjang pembahasan.